سيد المرسلين وعلى آله به أجمعين وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، وخصوصا لمصنف هذا الكتاب شأن الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, kajian fikih yang 2 minggu lalu kita masih membahas mengenai rukun-rukun daripada salat. Alhamdulillah sudah kita bahas beberapa rukun-rukun daripada salat. Yang pertama, kedua juga sudah. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempatnya membaca surah Al-Fatihah. Dan insyaallah malam ini seberapa kita bisa bahas kita bahas melihat keadaan waktunya. Kita akan masuk mengenai rukun salat yang kelima, yaitu ar-ruku'. Ruku ini kalau kita posisikan dia di bagian apa tempatnya dari yang 3 kemarin itu, ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun qalbi. Nah, ruku ini di mana posisinya? Rukun fi'li. Ingat, fi'li itu perbuatan. Namanya rukun itu wajib ada dalam sholat. Makanya kalau ada orang nggak ruku, sholatnya sah nggak sholatnya? Nggak gitu. Berdiri terus dia langsung sujud, nggak pakai ruku, maka tidak sah sholatnya karena meninggalkan rukun wajib. Nah, ruku itu bagian daripada rukun wajib, yaitu rukun fi'linya salat. Al-khamisu, yang kelima, ar-ruku'u, ruku. Wa aqallu fardhihi, dan paling sedikit keperduannya ruku itu liqa'imin qadirin 'ala ruku'i, atas orang yang mampu untuk melakukan ruku, yaitu mu'tadilul khalqati, yaitu untuk orang yang fisiknya itu sehat gitu, bukan aslinya bungkuk gitu, memang sehat gitu, tidak ada penyakit gitu. Salimun yadaihi wa rukbataihi, dan tangannya ini sehat, tangan dan lututnya sehat, dia enggak ada penyakit keropos di pinggangnya atau encok dan sebagainya, sehingga kalau ruku itu tidak pas. Kemudian tangannya juga sehat, lututnya sehat. Bagaimana paling sedikit keperduan ruku bagi yang mampu ruku itu? Ayyan hatha, untuk dia ruku, merunduk, bi ghairi inhinasin, dengan tanpa membusungkan dada. Atau namanya membusungkan dada, ada contohnya gitu, ada yang bisa. Jadi rukuknya itu dengan tanpa inhinas ini bisa macam-macam. Ada yang mengatakan harus dipraktekkan ini. Jadi ruku itu ada yang mau berdiri praktek. Ini kalau tidak dipraktekkan nggak bisa ini. Kalau sekedar kita bahas nggak bisa. Ada yang sip? Apa aja? Jadi inhinas itu sebab ruku.
Inkhinas itu kepalanya itu kerangkatan, kayak apa namanya, kayak tarik-tarik, kayak binatang, jangan. Jadi harus lurus, jadi jangan kepalanya itu kerangkatan, jangan, harus lurus. Ada juga bisa inkhinas itu terlalu ke bawah kepalanya, contohnya kayak ini kan, ya namanya ini ke atas. Kalau ke bawah kepalanya aja terlalu nunduk gitu, kepalanya aja kepala juga terlalu nunduk, itu sebelah telang remote atau jangan terlalu nunduk kepalanya, paham ya, itu nama inkhinas. Atau juga sebagian menyebutkan terlalu membusungkan dada, dadanya terlalu najak dulu. Otomatis kalau dada itu terlalu ditekan, kepala akan kerangkatan. Atau bisa juga terlalu ruku berlebihan sampai dia demak betisnya lah mana ruku, itu pun kurang pas. Tapi kalau orang ruku kayak begitu bagaimana? Sah. Yang penting bau ruku lagu ini sempurna. Ini bagi yang qadirin ala ruku, seukuran begitu itu sudah dapat kesunahan ruku. Tapi yang kita mau sempurna. Nah, ini disebutkan bagi orang yang fisiknya bagus, tangan dan kakinya, lututnya itu juga bagus, maka dia meruku dengan tanpa inkhinas. Kayak tadi itu inkhinas, jangan terlalu angkat kepala, kemudian jangan terlalu menunduk, dan jangan juga posisi perut itu ke begini caranya. Nah, kayak orang sujud tapi yang dipegangnya betis. Nah, itu juga enggak pas. Tapi kalau ada orang salat begitu, sah enggak salatnya? Sah, cuman berkurang pahalanya. Paham ya? Ayyan hatha bi ghairi inhinasin qadra bulugi rahiataihi rukbataihi. Kemudian seukuran sampainya kedua tangannya ke betisnya, lau aroda wad'uhuma, kalau dia menginginkan untuk meletakkan keduanya, alaihima, di atas tempat, di atas apa namanya, lututnya. Coba berdiri lagi kayak tadi ya. Jadi posisi ruku yang benar itu ruku. Nah, posisi tangan ini pas, jangan sampai bengkok tangan, dan juga betis jangan sampai bengkok. Nah, paham ya? Diam dulu. Diam dulu kayak tadi ruku. Nah, paham ya? Itu posisi badannya itu bengkok kayak L itu, kemudian tangannya lurus menyentuh daripada lutut, jangan sampai apa namanya, agak kendor, tapi lurus tegap. Kemudian sunnahnya juga ketika itu posisi tangan ini jangan tempel, agak merenggang, itu paham ya? Nah, gitu. Betis dan paha jangan sampai kendor, kencang, paham ya? Ada kadang orang itu ruku lagu betisnya agak agak depan, nah, itu juga kurang pasang. Di mau itu tangan itu menyentuh daripada kedua telapak tangan, menyentuh daripada lutut itu tegap lurus, kemudian paha dan betis jangan sampai bengkok. Oke, nanti lagi dilanjutkan. Fa illam yaqdir ala hadzal ruku', nah jika dia tidak mampu untuk melakukan ini ruku', nah, bagi orang yang tidak mampu melakukan ruku', apa ini bacaannya? Inhana maqdurihi, maka dia ruku semampunya gitu. Jadi kalau dia nggak mampu ruku semampunya, yang penting ada bengkoknya, ada rukuknya. Wa auma bitarfihi, kemudian dia membuat isyarat dengan matanya, pandangannya begitu. Ada orang ini kan
kemungkinan dia sakit, tidak bisa kuat ruku, atau mungkin dia ada sarafnya kalau ruku itu sakit kepalanya, atau mungkin ada dokter arahan dia, kamu sakit mata ini jangan ruku terlalu, cukup sekedar nunduk. Nah, bagi orang seperti ini ya semampunya ruku, nanti selebihnya isyarat dengan kedua matanya. Paham ya? Nah, misalnya ada orang yang katarak itu tidak boleh ruku, kata dokter jangan dipaksakan ruku, nanti malah parah ya. Ruku mungkin sekedarnya saja, sedang bungkus sedikit, nanti isyarahnya itu sebagai dengan penglihatan, dengan gerak-gerik mata, kedipnya sudah dianggap ruku gitu, baru berdiri. Paham ya? Wa akmalur ruku'i, dan paling sempurnanya ruku. Nah, ini paling sempurnanya yaitu taswiyatur raki' dhahrahu, lurusnya punggungnya seorang yang ruku tersebut, wa unuqahu, dan lehernya. Coba lurusnya ini apa namanya, punggungnya orang yang ruku tersebut beserta lehernya itu harus lurus seperti itu. Bihaitsu yasirani kasahifatin wahidatin, sekiranya keduanya seumpama lurusnya benda yang ditaruh di atasnya. Mungkin kalau kita taruh papan di atasnya itu lurus, dia tidak akan begini, atau dia tidak begini, lurus. Ini yang sempurna. Kasahifatin wahidatin, seperti sahifah ini ya, buku atau papan atau apa yang memanjang itu, kalau diletakkan maka dia akan lurus. Itu yang pertama, ini bagian atasnya. Kemudian wa nasaba saqaihi, kemudian dia tegakkan betisnya. Nah, betisnya jangan coba dikendorkan ke depan. Nah, ada orang rukuk begitu itu. Nah, itu sah enggak? Sah, tapi tidak sempurna, harus ditegakkan betisnya itu tegak. Nah, kalau memang enggak ada uzur, mungkin tidak semurat atau apa, diluruskan kayak begitu. Wa nasaba saqaihi wa akhadha rukbataihi biyadaihi, kemudian dia pegang dengan kedua tangannya ini, dia punya lutut bukan paha, betis lutut. Jadi 3 syaratnya. Yang pertama namanya ruku sempurna itu antara posisi kepala dengan punggung itu lurus. Kemudian bagian bawahnya betis itu harus tegap, jangan kendor ke depan. Kemudian kedua tangan ini mampu menyentuh daripada lutut dalam keadaan tegap, bukan juga tangannya nggak dikendorkan, coba dikendorkan tangannya. Nah, jangan juga begitu, paham ya? Kemudian juga sunnahnya tangan itu hendaklah jangan didepetkan, tapi agak dijarangkan, paham ya? Itu sempurnanya ruku. Oke, sudah paham ya? Nah, kemudian ada sebagian orang itu rukunya kan nggak sempurna, kadang kepalanya juga nggak terlalu bawah. Cuman kalau yang seperti itu ya sah saja, cuman tidak dapat kesempurnaannya, maknanya berkurang pahalanya. Paham ya? Kemudian ketika ruku juga ada sunnah-sunnah yang harus kita pahami. Jadi ketika ruku itu jangan langsung berdiri, berdiam dulu. Di sini disebutkan wasadisu tuma'ninatu, yang keenam yaitu tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah? Wahya sukunu ba'dal harakah, yaitu istirahat sejenak selepas gerak. Jadi ketika kita ruku itu jangan langsung ngangkat, harus diam dulu. Diam. Maka seukuran kita baca 1 tasbih. Kalau kita kan di sana disunahkan baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, itu disunahkan. Sebenarnya ya dari Nabi itu tidak ada bacaan seperti itu. Supaya teman-teman doang dia terbaca untuk seukuran ya tasbih 3 kali begitu. Karena tuma'ninah itu rukun ya, jangan sampai kita meninggalkan tuma'ninah. Dulu zaman Nabi itu ada seorang laki-laki sholat, diperhatikan oleh Nabi.
panggil. Sholli fa innaka lam tusolli. Salat lagi kamu belum salat. Padahal lewat sembahyang. Bengak aja. Sembahyang nama alik tekelak si Nabi. Sholli fa innaka lam tusolli. Salat lagi kamu belum salat. Maknanya apa? Salat itu tanpa tumak inah wur gitu. Nah, dari sinilah sebagian ulama menganggap bahwa kenapa Nabi suruh ulang salatnya, berarti salatnya enggak sah. Kenapa? Karena terlalu cepat. Dalam setiap gerakan itu ada tumak ninah, istirahat sebentar. Ketika ruku itu jangan langsung berdiri, ketika sujud jangan langsung berdiri, ketika i'tidal jangan langsung ruku, sempurna dulu, tegak. Nah, karena di sini kita mazhab kita Syafi'i bahwa tumak ninah itu bagian daripada rukun. Kalau sampai kita tinggalkan maka tidak sah solat kita. Apa itu tumak ninah? Wahya as-sukunu ba'dal harakah, istirahat sejenak selepas bergerak. Paham ya? Nah, tapi ulama kita ajarkan kalau ketika kita ruku itu bacanya apa? Subhan rabbiyal a'zimi wa bihamdi, minimal 1 kali. Kalau sempurnanya berapa? 3 kali. Tapi kalau kita jadi imam, usahakan jangan lebih dari 3 kali ya. Soalnya kita jadi imam, kalau mau lebih nanti sholat sendiri, karena kita nggak tahu di belakang itu ada orang yang mau cepat berangkat kerja, ada mungkin orang tua, ada orang mungkin mau ke pasar lagi, gara-gara kita telat sembahyang nanti mereka terlambat gitu. Ya kan sembahyang Ustaz harus lama-lama. Oh enggak, kalau mau lama-lama kamu sholat sendiri gitu. Sholat sendiri, jangan sholat jadi imam. Caranya kan zaman Nabi itu ada sahabat namanya Mu'adz. Mu'adz ini pernah dikirim Nabi di satu kampung dekat Madinah jadi imam. Maka dia itu kalau sholat itu lama, baca ayatnya lama, rukuknya lama, hampir sama dengan baca ayatnya. Dikiranya sama orang kampung itu mungkin sekali 2 kali dibuat kayak begitu, tapi sering, sehingga sahabat-sahabat yang mau kerja itu kebanyakan yang telat dan sebagainya. Terlaporlah kepada Nabi. Maka Nabi panggil, mana dia panggil. Maka apa kata Nabi? Afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu mau jadi buat fitnah di kampung itu, katanya. Kalau kamu sholat lihat keadaan kondisi makmum yang di belakang. Di sana ada ibu-ibu mungkin mau cepat pulang nyusui anaknya, atau mungkin ada orang yang mau berangkat kerja, atau orang tua di sana. Nanti kalau kau lama nanti malah makmummu pada kabur semua, sehingga orang nggak mau lagi sholat berjamaah. Maka kondisikan, maka kita jadi imam minimal baca 3 kali. Kalau makmum sebanyak-banyaknya, maksudnya sebanyak-banyaknya menurut gerakannya imam. Paham ya? Jangan sebanyak-banyak imam sudah berangkat sudah masih doandai. Kalau imam belum angkat sudah baca, wah aku baca 3 kali, imam masih tetap baca, jangan nganggur. Tidak boleh kita itu matem ketika sholat itu. Kalau ruku misalnya kita jadi makmum, imam kok masih ruku, tetap baca Subhan rabbiyal azim, atau baca doa-doa yang lain. Tidak diperkenan kita lihat sambil sholat, lihat karpet nih, wah bisa dia masih kotor. Itu jangan seperti itu. Jadi supaya nggak ada kepikiran seperti itu, tetap kita disuruh baca sebanyak-banyaknya sampai kapan imam itu ngangkat dari ruku atau sujud. Seumpama bisa 1000 baca 1000, tapi tetap ukurannya imam. Kalau sudah imam berdiri di stop sudah bacaan. Ini minimal imam baca 3 kali. Kalau makmum ya menurut geraknya imam. Kalau imam lama tidak apa-apa, baca terus. Kalau lah capek baca doa. Paham ya? Dulu Nabi pernah juga sholat itu memang rukuknya lama, tapi ada sebab. Jadi Nabi itu 2 kali, kalau nggak salah itu riwayat disebutkan Nabi itu tiba-tiba rukuknya itu lama. Nabi mau ngangkat tuh nggak bisa, ditekan sama Jibril. Kenapa? Yang pertama ini riwayat disebutkan karena Sayyidina Abu Bakar. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar ini kan termasuk sahabat Nabi, di mana Nabi di situ Abu Bakar. Sholat pun pasti di belakangnya Sayyidina
Abu Bakar. Termasuk sahabat, makanya sampai mati pun kuburnya berbarengan dengan Rasulullah itu. Saniyasnain idhuma fil ghar, sampai dalam Al-Quran, inilah sahabat sejati, ketika hidup di dunia berdua, ketika mati pun bareng berdua gitu. Wafatnya juga sama, Sayyidina Abu Bakar itu. Pernah satu kali Sayyidina Abu Bakar ini kan Nabi, sahabat Nabi yang nggak pernah ketinggalan sholat itu. Sholat berjamaahnya pun nggak pernah. Pokok Nabi takbir, langsung takbir sudah. Nah, suatu ketika apa sebab Sayyidina Abu Bakar ini telah, pokok nggak tahu apa sebabnya telah. Doh saya ini ketakutan sambil gimana keadaan beliau nih. Ya Allah, sekarang saya masbuk. No, sahabat itu takut nih, lalu itu kan deh. Buru-buru masbuk kadang berjamaah doang, maka dia berjamaah. Ya, nuliskan dia sembahyang, aku masih penting dia berjamaah. Nah itu paham ya. Jadi saking ketakutan saya bobar ketinggalan satu kali itu aja, itu langsung Rasulullah ditekan beliau punya bungkung sampai lama untuk nunggu Abu Bakar supaya datang, supaya enggak ketinggalan walaupun serakaat. Wah takut Abu Bakar, ya Allah, wah komat ya jampir play Sayyidina Abu Bakar. Ini sebelum turun ayat hadis kepada Nabi, sebelum Nabi menyabdakan ketika qomat sudah dikumandangkan jangan lari, berjalanlah dengan ini sebelum ini disabdakan oleh Nabi. Sebelum itu disabdakan, Abu Bakar itu bergegas wudhu langsung lari. Kiranya sudah telah, ternyata posisi Nabi dan para sahabat masih dalam keadaan ruku. Sehingga ketika Abu Bakar ikut ruku langsung udah berdiri, sudah kata Jibril berdiri. Jadi Abu Bakar selamanya nggak pernah masbuk itu, dijaga. Pernah juga Sayyidina Ali, Rasulullah pun ditekan itu. Ini masyhur ceritanya nih. Rasulullah nggak bisa, disuruh tunggu dulu, jangan ngangkat dulu. Ini Sayyidina Ali juga sahabat yang nggak pernah masbuk sholatnya. Kadang beliau kalau khalifah jadi imam terus. Itu ketika beliau ini juga apa sebab beliau agak telat datang. Pas mau cepat-cepat ke masjid, Rasulullah sudah sholat berjamaah. Sayyidina Ali ketika mau sampai ke masjid, ternyata ada orang tua lewat di depan beliau. Orang tua lewat di depan beliau, tua sepuh. Ada yang mengatakan ini orang Yahudi malah. Itu. Maka Sayyidina Ali jejah nih, aduh Rasulullah sudah ruku ini. Gimana saya nih guys? Nah, saya mau lewatin, nanti takut-takut nih terjadi apa-apa sama orang tua ini, nanti saya masalah nanti. Udah enggak apa-apa sudah, tapi dalam keadaan sedih hati ya, terpaksa beliau tetap di belakang sampai dekat masjid, sampai orang Yahudi itu lolos. Beliau ternyata sampai di sana di masjid itu juga Rasulullah dalam keadaan ruku. Maka selesai sholat, sahabat-sahabat tanya Rasulullah, kok kebelu si ruku ini kenapa? Katanya, oh tadi saya dibisik sama Jibril, disuruh nunggu Sayyidina Ali yang ikram orang tua lewat itu. Wah, begitu. Kamu itu kan deh, dekat dengan tok serobot doang. Yang penting itu deh masbuk itu. Insyaallah ya. Ya Allahu Akbar. Itu orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu. Wahya sukunu ba'dal harakah fihi ay ar-ruku'u, yaitu istirahat sejenak ketika ruku. Ketika ruku itu sejenak, jangan langsung ngangkat. Wal musannifu yaj'alu at-tumaninatu bil arkan, dan musannif di sini menjadikan ruku itu bagian daripada rukun mustaqilan, yang mustaqil, yang berterus-terusan. Nah, ketika ruku, selesai ruku itu ada tenang, ketika i'tidal nanti jangan langsung sujud, ada tenangnya juga, ketika sujud juga ada. Terus itu ada tumakninah, itu ada beberapa tempat itu. Wa ma sya'alaihi an-Nawawi fi tahqiq, dan berpendapat juga tumaknih termasuk rukun oleh Imam Nawawi dalam kitabnya tahqiq gitu. Di tumaknih itu hukumnya rukun, wajib dikerjakan.
Maka kalau kita tarawih atau apa itu juga jangan sampai terlalu cepat sehingga kita tinggalkan tumakninah, sehingga nanti menjadi sholat kita enggak sah. Jangan sampai kita diancam oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran itu, fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Walaupun ulama bermacam-macam pendapat, ada mengatakan dia lalaikan sholat sampai habis waktunya dia kerjakan, bisa juga dia sholat tapi sholat semaunya sendiri, semele-melenya. Sebagaimana sahabat yang ditegur Nabi itu, kamu sholat lagi, kamu belum sholat itu, kenapa? Terlalu cepat. Bahkan dalam Fadhil Amal itu sering kita dengar mengenai seburuk-buruknya pencuri. Siapa mereka? Orang yang ketika sholat mencuri, orang yang ketika sholat terlalu cepat sehingga kayak ayam yang maduk itu, cepat sekali. Seperti itu juga tidak diperbolehkan, bisa tidak sah sholatnya karena meninggalkan rukun yang berupa tumakninah. Kemudian wasabi'u ar-raf'u min ar-ruku' wa hiya al-i'tidal. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, bangkit dari ruku', yaitu i'tidal. Jadi ketika kita ruku' itu juga sunnahnya. Jadi ketika ruku' itu juga kita disunahkan membaca takbir sambil mengangkat tangan. Coba aja berdiri. Ruku' belum ruku', Allahu Akbar. Jadi Allah Akbar, ruku'. Jadi disunahkan bukan langsung ruku'. Jadi setelah baca Fatihah dan surat misalnya, yang ayat terakhir, minal jinnati wan nas. Di samping kita baca Allahu Akbar, tangan kita juga disunahkan mengangkat. Coba sudah praktekkan. Minal berselekap. Minal jinnati wan nas. Kadang ada orang langsung ruku, walaupun itu bukan termasuk rukun. Yang rukun itu kan takbir yang pertama, tapi ketinggalan keabdoliyahan, yaitu takbir. Bukan takbirnya saja, tapi tetap disunahkan angkat tangan. Coba minal, angkat tangan Allah. Paham ya? Allahu Akbar. Napas akbarnya itu posisi kita pas. Jangan Allahu Akbar terus kita belum posisi ruku. Harus ketika angkat tangan itu Allah, selesainya pas posisi tegak lurus seperti huruf L itu baru selesai akbar. Praktekan. Minal Allahu Akbar. Paham ya? Itu ruku itu sunnahnya juga perlu diperhatikan. Kalau sumpama ruku saja, ini boleh-boleh saja. Tapi kita meninggalkan dua sunnah di sana, yaitu ucapan takbir sama angkat tangan. Paham ya? Yang takbir yang fardu itu yaitu fardu ketika takbiratul ihram yang pertama. Tapi kalau ada orang misalnya sholat ketika kayak tadi itu dia baca takbir langsung aja ruku begini, sah nggak? Sah nggak? Sah nggak? Kenapa sah? Karena dia bukan rukun, dia sunnah. Paham ya? Kemudian i'tidal ini berdiri dari ruku. Qa'iman ala hayatil lati kana 'alaiha qabla ruku', yaitu keadaan i'tidal itu sama persis seperti keadaan sebelum ruku. Berarti sebelum ruku berarti keadaan teh berdiri betul sambil lekap. Berdiri. Lekap. Ruku. I'tidal. Maka harus posisi kita ketika i'tidal ini sama posisi kita seperti dalam sebelum ruku. Qa'iman ala hayatil lati kana 'alaiha qabla ruku. Maka selepas tiba itu berselekap. Iya, karena keadaan kita itu harus seperti sebelum ruku, yaitu berselekap. Tapi di sini ada ulama mengatakan ada dua.
Ada irsal namanya irsal khofi, adanya irsal mutlak. Karena disebutkan dalam kitab fikih, keadaan kita ketika bangun itu sama persis seperti keadaan kita sebelum ruku. Nah, keadaan kita sebelum ruku itu apa? Lengkap. Maka ketika i'tidal juga lengkap. Makanya di sini ada dua irsal, ada irsal khofi namanya, ada irsal mutlak. Kalau irsal khofi nih, habis ruku itu lengkap lagi. Nah, coba Allahu Akbar. Nah, lengkap. Paham ya? Habis ruku. Ini namanya irsal khofi. Kalau irsal mutlak coba ruku terus takbir. Ruku, takbir. Allah Akbar. Irsal biasa. Nah, ini ada dua. Mana yang lebih afdol? Ya, mana yang nyaman sudah. Paham ya? Jadi sedangkan kaget, dengan ini makan besar lengkap. Memang ya, disebutkan dalam kitab-kitab fikih itu keadaan kita ketika kita bangun dari ruku itu i'tidal itu keadaan kita sebelum ruku berarti lengkap. Ada nggak kita temukan orang seperti itu? Ada, memang dia ada. Disebutkan ya memang Nabi pernah buat mau diselengkap juga sila, mau irsal juga sila. Cuman kebanyakan kita dalam irsal itu jangan lebih gerakan dari 3 kali. Sebagian kita kan kadang Allahu Akbar itu kalau sampai 3 kali gerakan bisa batal. Coba contohin Malik. Ruku. Ini yang irsal mutlak. Ini kebanyakan kita melalaikan. Allah Muhammad ini. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Yang mutlak, yang irsal. Allahu Akbar. Harus direm. Remnya itu cakram sudah. Dedek sampai Allahu Akbar ini harus rem. Jangan sampai bergerak 3 kali begini, Ini kan Allahu Akbar 1, 2, 3. Makanya bangun dari ruku itu langsung direm. Paham ya? Kebanyakan kita begitu. Tidak ada juga yang begini kan? Gerak begini tidak ada. Yang maksudnya yang gerak yang melebihi 3 kali ketika bangun dari ruku i'tidal itu jangan sampai tangan. Sebagian kita itu tidak perhatikan begini. Kadang bergerak begini ini berapa kali. Bisa membatalkan sholat kita. Karena dalam sholat itu nggak boleh gerak sengaja yang dibuat ketika sholat, sehingga bisa membatalkan sholat kita. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Nanti kalau kita memang ada temukan orang sholat kok lengkap, habis itu ya jangan disalahkan. Kalau sudah mau buat juga tidak masalah. Jadi seperti itu. Kemudian sunnahnya juga ketika i'tidal itu juga disunnahkan takbir juga sambil mengangkat tangan. Coba aja lagi. Nah, ruku langsung ruku. Nah, Allahu Akbar. Tetap juga disunahkan takbir juga sambil mengangkat tangan. Paham ya? Dan posisi berdiri juga harus tegak sempurna. Dan usahakan di sana ada tumakninah, diam sejenak. Dan di sana pun dianjurkan oleh ulama kita untuk membaca doa. Apa doanya? Sami Allahu liman hamidah. Di sana diperintahkan Rabbana lakal hamdu. Diam dulu sebentar. Kalau mau ditambah juga ada doanya. Sebagaimana sahabat dulu. Duduk. Zaman Nabi itu ada seorang sahabat itu ketika Nabi bangkit daripada nani Rabbana lakal hamdi, semua makmumnya harus juga mengatakan seperti itu, imamnya juga, salat sendiri juga, dan juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Imamnya juga ngucap, makmumnya juga ngucap. Paham ya? Nah di sana kita juga dianjurkan juga oleh para ulama karena ittiba dengan sahabat Nabi, dan Nabi merestui apa yang dilakukan sahabat ini. Ketika Nabi bangkit daripada ruku itu, Rabbana sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, tiba-tiba ada seorang sahabat membaca doa. Ada yang tahu doanya?
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Didengar oleh Rasulullah sahabat ini. Maka selesai sholat, salam itu langsung Nabi tidak selesaikan zikir, langsung Nabi, siapa yang mengucapkan ucapan tadi itu, katanya. Sahabat ketakutan sahabatnya, Allah, Rasulullah marah. Siapa yang mengucapkan? Rasul itu kaget. Maka sahabat itu nggak ada yang berani ngaku. Saking takutnya, tiba-tiba kok Rasulullah salam-salam langsung bertanya, saya baru ucapan kalimat no, katanya. Nggak ada yang ngaku. Nggak apa-apa kata Nabi. Kiranya Nabi marah, saya Rasulullah. Kenapa kau ucap seperti itu? Ya saya sengaja ya Rasulullah ucapan seperti itu. Tahu nggak kamu tadi, ketika kamu ucap ucapan tersebut, turun dari langit langsung mengistiqbali, mengangkat pahala ucapan kamu itu 12.000 malaikat. 12.000 malaikat turun untuk mengangkat pahala ucapan sahabat tadi. Maka jangan sampai lupa kita. Apa doanya? Tambahannya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, itu kita juga disunnahkan oleh ulama baca doa seperti ini supaya kesempurnaan i'tidal kita itu jangan langsung sami Allahu liman hamidah langsung ruku. Itu kesempurnaannya ditambah itu supaya agak jedanya sedikit. Selain kita baca Rabbana walakal hamd. Paham ya? Sambil kita takbir seperti ketika kita hendak berangkat untuk ruku. Min qiyamin qadin wa qu'udin ajizin anil qiyam. Dan begitu juga bagi orang yang sholat dalam keadaan ruku. Ini juga penting juga bagi yang ruku juga kelewatan ini. Bagi orang yang nggak mampu untuk sholat dengan berdiri, sholatnya duduk. Nah, rukunya gimana ukuran rukunya? Jadi ukuran rukunya itu hendaklah ketika rukunya orang yang duduk sholat itu harus posisi kepala lebih depan daripada lutut. Paham ya? Ada orang sholat entah tumpang sila atau dan kadang seperti itu. Jadi posisi tidak boleh kita sekedar begini aja. Untuk ruku harus posisi kita kepalanya harus lebih depan daripada lutut. Jadi begini, paham ya? Ini ketika ruku. Jangan sampai sejajar, tapi harus agak depan. Entah mau duduk kita model begitu, sholat duduknya atau tumpang sila begini. Nah, ketika rukunya usahakan posisi kita hampir dekat daripada tempat sujud walaupun tidak nyentuh. Ketika sujud, seumpama dia nggak bisa sujud juga seperti ini namanya, harus dekat posisinya antara mukanya, hidungnya dengan nggak perlu harus nyentuh kalau memang kita dalam keadaan ruku. Jangan sama posisinya antara ruku dengan sujud, harus agak lebih ke bawah, minimal ya dekat sekali lah posisinya daripada sujud itu. Seumpama kalau perut kita tidak bermasalah, jangan samanya begini aja salam. Nah, jadi dia harus kalau ruku harus posisi kepala lebih depan daripada lutut, dan ketika sujudnya harus lebih rendah lagi daripada ruku. Paham ya? Itu sujudnya kalau memang kita nggak bisa ruku. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Mungkin ada yang tanyakan dulu. Iya. Iya. Imam sami Allahu liman hamidah, apa kita nyambung dengan sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd itu makmum, ataukah kita samakan bacaan kita sama imam? Kita tetap disunnahkan membaca sama dengan imam. Supaya kita nggak baca juga tidak masalah. Makanya di sunnah yang makmum juga sila baca, yang imam juga sila. Paham ya? Bila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kita baca sami Allahu liman hamidah juga nggak apa. Itu statusnya posisinya sunnah. Seumpama sudah baca sila, ndak sudah baca juga enggak masalah. Karena yang namanya rukun
Yang berupa qauli itu cuman yang 5 itu saja, paham? Cuman ulama mengarahkan untuk membaca. Sama kayak tadi itu. Kalau kita kan pendapat kita kayaknya aneh, orang kok habis iktidal kok bisa lengkap. Memang seperti itu juga disunnahkan, karena kita kebanyakan ngelihat orang itu yang tidak ada yang bersedekap irsal, seolah-olah kita lihat yang bersedekap itu nih ajaran dari apa ini. Nah, itu juga tidak masalah, paham ya? Ya, sida buat sila cuman sekadar kita sudah sambut dengan sami Allah liman hamidah kata imam, terus kita hanya bilang Rabbana lakal hamdu juga sila. Karena itu statusnya semua ucapan-ucapan itu yang selain yang 5, Fatihah, takbir yang pertama, sholawat, tahiyat dan salam yang pertama, itu semua statusnya sunnah. Seumpama itu tok sudah baca, misal sembahyang nih cuman sudah baca Fatihah, takbir, tahiyat, salat, salam sedina metem doan sande. Ketika sudah ruku metem doan wah. Ketika iktidal ndek kena Allah Akbar takbir berapa. Nah, kecuali yang 4 itu saja sah ya. Sah cuman enggak sempurna. Paham ya? Nah, tetap makanya supaya sempurna ya setiap gerak-gerik itu sudah ada disunnahkan untuk dibaca, dan usahakan jangan sampai kita diam dalam setiap gerak-gerik itu, ada bacaan-bacaan itu supaya kita penuh dalam sholat itu, lisan kita, pikiran kita itu ingat Allah. Jangan sampai sama tahiyat misalnya juga, ketika tahiyat imam belum salam kok masih doa di situ, banyak di situ diperintahkan doa keselamatan kubur, keselamatan dari fitnah dajjal dan sebagainya, kan kita diam menunggu gitu. Nah, kita dianjurkan untuk tetap berzikir mengingat Allah ketika sholat. Oke, ada lagi? Hah? Cukup? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kepahaman kepada kita untuk kita sama-sama bisa amalkan dan sampaikan. Dan insya Allah minggu selanjutnya mungkin kita selesaikan untuk pembahasan rukun-rukun daripada sholat. Iya. Ketika kita berjamaah sama istri, posisi istri itu di mana? Apa kiri atau kanan? Nah, nanti itu ada penjelasannya. Kalau kita berjamaah sama istri, kalau memang istri itu sendiri ya sudah bisa taruh di kanan atau di kiri. Tapi kalau ada laki-lakinya, maka posisi perempuan di kiri. Tapi kalau kita ini berdua tok gitu, mau di kanan juga boleh di kiri karena kita berdua. Tapi kalau kita berdua sama istri di kanan aja, karena kanan lebih abdol. Seumpama berdua, lagu lam-lara mama anak tuh, ya anak tuh di kanan, beli istri di kiri bagian belakang begitu. Ya. Enggak, jaraknya ya kalau memang kita sama-sama mahram nih, misalnya anak kita, istri kita, ya sudah satu sop aja jaraknya gitu. Kalau memang kita sama-sama mahram, tapi kalau di masjid jangan, ya harus agak jauh. Paham ya? Satu sop juga bisa, karena kita satu mahram. Seumpama mau dibelakangkan juga enggak apa-apa. Seumpama dibuat satir juga enggak apa-apa. Pahamnya? Kecuali kalau kita sholat mungkin banyak keluarga-keluarga yang lain ikut sholat, ya harus agak jauh gitu. Tapi idealnya, tapi ya kalau perempuan itu ya jangan terlalu dekat, usahakan ya 2 sop ke belakang lah minimal gitu, biar anak-anak kita yang di depan itu pas di belakang kita, nanti 2 sop ke belakangnya baru istri, bibi dan sebagainya, itu lebih menjaga. Seumpama 1 sop juga enggak masalah. Wallahu a'lam. Di samping kita lebih bagusnya agak jarak, jangan di samping istri itu. Harus perempuan itu memang sopnya harus di belakang daripada laki-laki. Bahkan sop perempuan itu semakin agak jauh daripada laki-laki itu semakin bagus. Malah perempuan semakin dekat sopnya dengan laki-laki malah kurang kebalikannya dengan laki-laki. Kalau laki-laki semakin depan sopnya semakin bagus, laki-laki semakin belakang semakin kurang. Karena perempuan juga gitu, perempuan itu semakin belakang semakin ini maksudnya kalau memang sop perempuan itu berdekatan dengan sop
laki-laki. Berarti kan berharap milih nengar, boleh milih jodoh doang. Seperti itu. Ya sebenarnya kalau memang keadaannya itu darurat, harus beri ke Mekah sana. Ke Mekah itu kan sama, saat kita nih perempuan laki di Mekah itu. Ya, seumpama tempat-tempat yang memang sudah nggak bisa teratur, sudah shopnya itu karena saking banyaknya orang, ya, asalkan jangan bersentuhan, ya ini namanya darurat kan itu boleh-boleh saja. Ini udah ada darurat, tempat aman kok milihnya bergabung doang. Nah, sah sembahyangnya sah saja asalkan tidak bersentuhan, tapi bukan seperti itu aturan shop dalam sholat. Dan laki-laki ya, laki-laki sendiri, perempuan dan perempuan. Seumpama misalnya terjadi ya mungkin tidak bisa pengaturan atau saking banyaknya orang, terus takut ketinggalan sholat berjamaah, dia sholat ya sudah seperti di Masjidil Haram itu kan. Nah itu insyaallah salah ya. Al-hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya kana amdaka nasihina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya subhanallah bihamdi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum